Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang daerah iklim subtropis. Kalau pekan yang lalu kita sudah belajar daerah iklim tropis ya. Hari ini berarti kita akan melanjutkan daerah iklim subtropis di bagian yang kedua. Masih dalam pelajaran geografi kelas 4 bersama Bu Hikmah. Nah, pengertian iklim subtropis adalah wilayah bumi yang berada di utara dan selatan setelah wilayah tropis. Kemarin kalau di bulatan yang kemarin sudah kita bahas ya tentang pembagian iklim, itu adalah di bagian yang berwarna kuning. Nah, setelah iklim ini dibatasi oleh garis lintang utara dan garis lintang selatan. Dari mulai 23,5 lintang utara sampai 66,5 derajat ya lintang utara, dan yang selatan juga sama, 23,5 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan. Kondisi iklim subtropis diwarnai dengan gangguan dan rintangan dari alam, seperti ada badai, hujan salju, atau angin tornado. Jadi daerah ini kemungkinan terjadi badai itu akan sering terjadi, dan hujan salju pada musim dingin atau musim salju juga kadang terjadi badai tornado atau angin tornado yang sangat kencang sekali. Nah, ciri-ciri dari iklim subtropis adalah yang pertama, dia adalah dalam posisinya di garis lintang di antara 23,5 derajat lintang utara dan 66 derajat lintang utara, serta antara 23,5 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Maaf, ini LS ya. Terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi kalau tropis itu cuma ada 2 musim, hujan dan kemarau. Kalau di subtropis maka ada 4 musim. Keempat musim ini memiliki karakter yang berbeda-beda, mulai dari suhu udaranya, kelembaban udaranya, kondisi lingkungan lainnya itu juga akan berubah, termasuk nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya atau penduduknya. Jadi setiap musim pasti penduduknya harus merubah ya karakteristik kehidupannya. Nah, daerah beriklim subtropis memiliki 4 musim tadi ya. Yang pertama itu adalah musim semi. Nah, musim semi di belahan utara. Musim semi dimulai, jadi nanti kan musim semi di belahan bumi utara dan selatan itu berbeda ya. Kalau musim semi di daerah belahan bumi utara itu musim seminya dimulai sekitar tanggal 21 Maret hingga 21 Juni. Sementara di belahan bumi sebelah selatannya itu musim seminya dimulai dari 23 September hingga 21 September. Nah, musim semi terjadi setelah musim dingin, di mana tumbuh-tumbuhan mekar kembali, karena pada musim semi juga disebut sebagai musim bunga. Jadi mulai pohon atau bunga itu tumbuh ya di musim semi ini, bunga-bunga bermekaran. Musim semi membuat siang menjadi lebih panjang daripada malam hari. Jadi kalau di iklim subtropis itu dalam satu musim itu siangnya lebih lama dari malam. Nanti ada musim yang lain malamnya lebih lama dari siang gitu. Tidak sama seperti di iklim tropis. Nah, Hawa di musim semi biasanya terasa agak panas menjelang musim panas. Kalau menjelang musim panas berarti mulai agak panas. Dan ini berbeda dengan musim gugur yang udaranya terasa agak dingin karena menjelang musim
dingin. Nah, kemudian kita akan lihat ya bagaimana kondisi musim semi di berbagai negara. Nah, ini adalah kondisi musim semi di Belanda. Ketika musim semi, maka bunga-bunga di Belanda ya, ini bunga tulip ya, bunga tulip yang ada di Belanda yang sebenarnya berasal dari Turki itu bermekaran, sangat indah. Di bunganya itu hanya mekar di musim semi. Jadi kalau kalian mau ke Belanda mau lihat bunga tulip yang bermekaran ya harus di musim semi. Nah, ini kondisi musim semi di Jepang. Nah, kalau di Jepang yang terkenal adalah apa? Bunga sakura. Nah, ini adalah pohon sakura. Kalau kalian mau ke Jepang dan melihat bunga sakura bermekaran, maka datanglah pada musim semi di Jepang. Jangan pada musim gugur atau pada musim salju ya. Kalau mau lihat saljunya nanti di musim salju. Nah, kalau yang gambar di bawah ini adalah musim semi di Turki. Sama di Turki juga terdapat banyak bunga tulip. Ya, jadi di sini juga banyak bunga bermekaran. Nah, kalau suatu saat mungkin kalian bisa diberi rezeki bersama orang tua bisa umroh plus Turki. Nah, nanti kalau pas kebetulan di musim semi maka kalian bisa melihat taman bunga di Turki. Nah, yang kedua kita lanjut ya, yaitu musim panas. Musim panas adalah salah satu musim yang memiliki suhu sedang. Jadi saat musim panas ini suhunya mulai naik gitu, sedang. Nah, kemudian hawa pada musim ini mengalami peningkatan dibandingkan hawa rata-rata pada suatu kawasan. Jadi terasa lebih panas karena matahari terlihat lebih cerah. Suatu wilayah mengalami musim panas itu dipengaruhi oleh letak geografisnya. Nah, pada umumnya negara yang berada di bagian utara mengalami musim panas pada bulan Juni hingga September. Sedangkan di negara bagian selatan mengalami musim panasnya di bulan Desember hingga Maret. Jadi setelah musim semi kemudian musim panas ya. Jadi tadi kalau di utara September itu berakhirnya musim semi. Nah, berarti dari Juni itu berakhirnya musim semi, maka dari Juni sampai September itu adalah musim panas. Sebaliknya di belahan bumi selatan, kalau bulan Desember itu berakhirnya musim semi, maka kemudian mulai musim panas sampai bulan Maret. Nah, ini contoh ya musim panas, maaf. Ini musim panas ya. Ini musim panas di mana? Ini musim panas di Australia. Kalau musim panas di Australia, kalau pas panas banget itu ngeri ya. Karena jadi kekeringan, sering terjadi juga sama di Indonesia. Kebakaran hutan itu sering terjadi di Australia. Kalau tahun yang lalu itu pernah terjadi kebakaran yang cukup mengerikan di Australia ya. Karena musim panas yang berkepanjangan. Nah, kalau ini keadaan musim panas di Jepang. Nah, ini tadi pohon sakuranya yang tadinya berbunga di musim semi jadi seperti ini ya. Sudah enggak ada bunganya ya. Udah bunganya mungkin mulai layu ya di musim panas. Nah, musim panas di Jepang. Nah, kalau di bawah ini adalah musim panas di Korea. Nah, cerah musim panas di Korea. Selanjutnya kita akan membahas musim yang ketiga, yaitu musim gugur. Musim gugur hanya terjadi di belahan bumi utara dan selatan saja, atau di wilayah yang memiliki 4 musim. Kalau yang tropis kan nggak ada musim gugur ya. Musim gugur terjadi setiap tahun, tepatnya di antara musim panas dan musim dingin. Tadi kita sebelumnya sudah membahas musim panas. Di saat yang sama suhu perlahan-lahan akan mengalami penurunan. Jadi setelah musim panas yang tadi hawa suhunya itu meningkat, setelah musim gugur itu mulai rada turun gitu ya. Jadi mengalami penurunan. Nah, ini contoh ketika musim gugur ya, musim gugur di mana ini musim gugur di Jepang. Jadi pohon sakuranya ya, bunga-bunganya. Jadi setelah panas itu ya, terus bunga-bunganya dan daun-daunnya mulai pada berguguran. Jadi di bawah pohon itu akan banyak sekali sampah ya, sampah pohon, daun, bunga gitu. Nah, kalau yang sebelahnya ini adalah musim gugur di Prancis. Nah, selanjutnya
pada bumi bagian utara musim gugurnya terjadi pada equinox musim gugur, yaitu sekitar 22 atau 23 September, dan titik balik matahari pada musim dingin yaitu 21 sampai 22 September. Jadi antara Desember, jadi sampai September sampai Desember itu musim gugur itu di belahan bumi bagian utara. Sementara di belahan bumi bagian selatan itu musim gugurnya tanggal 20 atau 21 Maret hingga 21 sampai 22 Juni. Nah, jadi Maret sampai Juni kalau yang di selatan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang musim dingin. Musim dingin atau sering disebut juga dengan musim salju ialah saat paling dingin di bumi, merupakan salah satu dari empat musim yang ada di negeri-negeri yang beriklim subtropis dan sedang. Di iklim dingin itu nanti sering terjadi turun hujan salju sehingga hawanya sangat dingin dan banyak di luar rumah itu tertutupi oleh salju. Di belahan bumi utara musim dingin dimulai sekitar tanggal 21 Desember hingga 21 Maret. Sementara di belahan selatan ya musim dinginnya dimulai 21 Juni hingga 23 September. Nah, ini contoh musim salju di Rusia ya. Jadi kalau musim salju atau musim dingin di Rusia itu hampir tidak ada yang terlihat pohon-pohonnya semua jadi putih gitu. Jadi memang sangat dingin di Rusia itu, termasuk yang sudah mulai dekat dengan kutub, jadi sangat dingin ya. Kalau pernah nonton di YouTube ya, itu sampai kalau kita itu misalnya keluarin air itu bisa langsung jadi es. Tidak perlu kulkas kalau musim dingin. Nah, kalau ini gambar musim dingin di Jepang ya. Kalau musim dingin di Jepang juga sama, tapi mungkin tidak se ekstrim di Rusia ya, lebih ekstrim di Rusia walaupun tetap sama. Kalau di Jepang itu pas musim salju itu juga mobil mau lewat harus di traktor dulu karena jalannya itu penuh dengan salju. Nah, di daerah-daerah yang memiliki 4 musim ini orang-orangnya harus sudah biasa bersiap gitu ya. Kalau musim salju itu biasanya lebih banyak di rumah gitu ya. Nanti kalau musim panas berlibur. Nah, bekerja itu waktu kapan? Karena nanti ada waktu harus mengumpulkan makanan gitu juga ada. Nah, itulah kemahabesaran Allah ya dalam mengatur alam dan kehidupan yang bisa berubah dengan sangat cepat gitu. Dalam 1 tahun berubahnya sangat cepat. Nah, semua itu terjadi karena apa? Karena kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan ya setelah kita belajar hari ini tentang iklim di daerah subtropis ini, kita akan bisa lebih kuat lagi imannya ya tentang kebesaran Allah, betapa Allah itu maha besar, sehingga kita semakin yakin bahwa Allah itu maha pengatur ya, semakin yakin Allah pencipta dan pengatur kondisi alam manusia dan kehidupan. Dan kemudian kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Kita tinggal di daerah tropis, kita harus tetap bersyukur, tentu dengan iklim yang tidak ekstrim, tentu lebih enak gitu ya. Nah, itu juga patut kita bersyukur kepada Allah. Nah, demikian pelajaran hari ini, sampai jumpa pekan depan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada banyak salah. Mari mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.